Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Jemaat Exodus dan Realita, yang menyapa kita semua. Biarlah hari ini kita semua ada dalam sukacita Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Setelah hari Sabtu kemarin, kita ada dalam perenungan di Sabtu Sunyi. Biarlah sukacita Paskah ini memberi pengharapan yang baru untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu hari ini dalam Minggu Paskah, Minggu yang membawa sukacita bagi kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Minggu Paskah kali ini yang terpilih dari pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 19. Sebelum itu, marilah kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berkuasa atas diri kami, Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah persekutuan kami di sukacita Paskah hari ini. Tuhan kami yang baik, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus menyertai kami, menuntun kami, agar ketika kami membaca firman Tuhan, Roh Allah menuntun dan menolong kami, agar kami memahami rahasia firman-Mu ini. Ketika kami merenungkannya, kami juga memohon, biarlah firman ini menjadi pegangan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Mari berfirman untuk kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kamu ternyata berdusta kepada Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan,
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan bahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema sukacita hari ini adalah Yesus bangkit, ada pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Demikian juga tidak ada Jumat Agung tanpa Paskah. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, dan tidak ada menang tanpa derita. Jaminan ini memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baca hari ini menunjukkan betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita. Kebangkitan itu telah merubah Paulus menjadi salah satu saksi kebangkitan. Karena itu ia bersaksi pada orang Korintus bahwa Yesus telah menampakkan diri kepadanya dan mengangkatnya sebagai seorang saksi Kristus. Seandainya kasih karunia Allah itu tidak dinyatakan kepadanya, tentu ia tetap sebagai seorang penganiaya jemaat. Tapi karena kasih karunia Allah, Paulus juga telah menjadi seorang Kristen dan Rasul Tuhan. Karena itu, bagi Paulus, pemberitaan tentang kebangkitan Kristus menjadi bagian yang terbesar dalam pemberitaan rasul-rasul Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian Paulus, dia katakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, kabar Injil itu menjadi sia-sia. Sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia kepercayaan kami. Jika Kristus tidak dibangkitkan, tentu tidak ada korban karena dosa. Dan tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu kebenaran yang tidak dapat ditolak. Itulah satu sorak kemenangan bagi Paulus. Oh, Kristus sudah dibangkitkan. Karena itu, pemberitaan kita tidak sia-sia. Iman kita tidak sia-sia. Dan kita tidak tetap dalam dosa kita, tetapi diampuni olehnya. Orang yang mati dalam Kristus tidak akan binasa. Dan kita bukan lagi orang yang paling malang dari semua manusia. Melainkan sebaliknya, kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kebangkitan semua manusia. Kristus telah dibangkitkan dan ia menjadi sulung dari semua orang yang telah mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sukacita Paskah Jumat Agung. Inilah sukacita Jumat Agung Paskah. Tidak ada kematian tanpa kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada menang tanpa derita. Yesus bangkit. Berarti yang terburuk telah berhasil dihadapi. Yang terburuk telah berhasil dilewati dan di atas. Dan di jantung setiap permasalahan, sekarang ada optimisme. Bukan optimis yang kosong, tapi pengharapan yang sejati. Ya, tidak peduli betapa hancurnya hidup kita. Seperti Paulus yang dulunya hancur hidupnya. Dia sebagai penganiaya jemaat. Tetapi setelah kebangkitan Kristus, ia jadi saksi yang hidup sekaligus ada perubahan hidup di dalam dirinya. Demikian juga tidak peduli bagaimana hancurnya berkeping-keping dunia di sekitar kita. Tapi di ujung sana ada kemenangan. Itulah solidaritas Jumat Agung Paskah. Bahwa Yesus bukan saja berkorban nyawa,
tapi memberi hidup yang pasti bagi kita. Dia bukan saja mati menanggung dosa, tetapi juga memberi kita kehidupan baru. Jadi, di dalam Tuhan selalu ada harapan yang pasti. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen pun mesti memberi inspirasi pengharapan bagi yang terpuruk. Yesus memberi pengharapan yang baru bagi kita. Maka kita sebagai orang Kristen pun mesti memberi inspirasi pengharapan bagi orang-orang yang terpuruk. Yang sakit dikuatkan supaya dia berani untuk melawan sakitnya, beri penguatan kepadanya. Yang berduka dihiburkan, yang jalan salah diberi peringatan, memberi lampu pengharapan juga ketika dunia nyaris rebah dalam keputusasaan, seperti yang sedang terjadi saat ini. Dunia seakan-akan nyaris rebah oleh karena keputusasaan virus corona yang merajalela ini. Orang Kristen harus menjadi inspirasi pengharapan bagi dunia. Dia harus terus berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa ini, bahkan mengikuti segala petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Berdamai juga dengan alam ini, merawat alam ini, dan memberi pengharapan bagi kelangsungan hidup alam ciptaan Tuhan ini. Ya, seperti Tuhan yang memberi pengharapan baru kepada kita, kewajiban kita juga adalah memberi pengharapan baru bagi setiap yang terpuruk. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Biarlah pengharapan ini memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hidup yang baru. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa kami diberi pengharapan yang baru, yang pasti, bahwa ada kemenangan di balik setiap penderitaan yang kami alami. Kalau Tuhan mengizinkan berbagai penderitaan di dunia ini, kami percaya dengan pasti bahwa Allah sedang menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Benaran firman Tuhan ini kiranya memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga ya Allah, agar ketika kami memaknai hidup ini, kami juga tahu memberi pengharapan yang baik bagi setiap orang yang kami temui, yang sedang menderita oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah kami juga memberi kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami berbagai goncangan, duka cita, ataupun berbagai hal yang mereka alami. Biarlah kami juga boleh menjadi penghibur yang baik bagi mereka. Bahkan ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini, kami boleh menjadi orang-orang yang baik yang berkenan di hadapan hadirat Allah, menghadirkan sukacita dalam kehidupan bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini sukacita kami, ini syukur kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.